Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mursito dari Prodi Ekonomi Universitas Pancasakti Kampus di Bekasi. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan studi kelayakan mata kuliah studi kelayakan yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Tin Hartini MPD. Baik, dalam penjelasan saya kali ini saya akan memaparkan 6 materi terkait dengan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, apa itu studi kelayakan bisnis? Kemudian yang kedua, dalam bisnis apa kegagalan usaha itu? Kemudian ketiga, manfaat bisnis. Yang keempat, lembaga yang memerlukan SKB. Kemudian yang kelima, tahapan dalam SKB, dan yang keenam, aspek-aspek dalam penilaian bisnis. Baik, kita bahas untuk yang poin yang pertama, apa itu studi kelayakan bisnis. Baik, yang pertama, apa itu studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis adalah suatu yang mempelajari secara mendalam tentang usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Apakah akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Itulah tujuan studi kelayakan bisnis, agar kita tidak mengalami kerugian, atau misalkan suatu saat nanti Bapak Ibu atau rekan sekalian melakukan usaha, bisa melakukan dengan studi kelayakan bisnis tersebut. Baik, pembahasan yang kedua kita lanjut dengan kegagalan usaha. Faktor-faktor dalam kegagalan usaha. Ada 6 faktor dalam kegagalan usaha ini. Apa sih faktor-faktor tersebut? Yang pertama, faktor data dan info yang tidak lengkap. Bila data dan info tidak lengkap, maka bisa menjadi penyebab dalam kegagalan usaha. Kemudian yang kedua, tidak teliti. Dengan ketelitian kita itu juga sama bisa menyebabkan kegagalan usaha. Kemudian yang ketiga, salah dalam perhitungan. Faktor yang lain, pelaksanaan pekerjaan yang salah. Dan faktor kelima, kondisi lingkungan juga bisa menyebabkan kegagalan usaha. Lanjut ke faktor yang keenam, unsur sengaja. Maka kegagalan juga bisa dilakukan bila itu disengaja. Itulah faktor penyebab kegagalan usaha. Baik, poin yang ketiga adalah manfaat bisnis. Manfaat bisnis berikut ada 6 unsur, 6 faktor dalam manfaat bisnis usaha. Yang pertama adalah memperoleh keuntungan, kemudian yang kedua membuka peluang usaha, kemudian yang ketiga manfaat ekonomi. Jadi bila pendapatan besar, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih besar juga. Kemudian tersedia sarana dan prasarana. Kemudian yang kelima, membuka isolasi wilayah. Misalkan saya kasih contoh, dalam suatu wilayah yang terisolir, kemudian di situ ada peluang usaha bisnis pariwisata, dan di situ bisnis pariwisata tersebut menjadi besar. Kemudian jalan-jalan yang rusak diperbarui, diperbaiki menjadi wilayah akses untuk ke arah pariwisata tersebut. Akhirnya yang sebelumnya terisolir menjadi wilayah yang terbuka untuk wilayah umum. Jadi
manfaat bisnis ini juga bisa membuka isolasi wilayah tersebut dengan adanya peluang bisnis usaha pada pariwisata yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang keenam, meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan pembangunan. Misalkan contoh, kita semua perantau yang udah sukses balik lagi ke desa masing-masing dan membangun usaha, maka manfaat bisnis ini juga bisa memeratakan pembangunan di wilayah masing-masing dengan peluang membuka usaha bisnis di wilayahnya tersebut. Itulah manfaat bisnis dalam bisnis usaha. Baik, poin yang keempat adalah pihak yang membutuhkan studi kelayakan bisnis. Apakah ada pihak-pihak yang membutuhkan SKB tersebut? Studi kelayakan bisnis sangat diperlukan oleh pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang membutuhkan studi kelayakan bisnis ini. Contoh misalkan pihak investor. Saya sebutkan ya beberapa pihak ini atau beberapa lembaga ini. Investor salah satunya ya, investor sangat membutuhkan studi kelayakan bisnis. Pada saat sebuah laporan studi kelayakan bisnis dinyatakan layak, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mencari investor atau penanam modal apabila hal itu diperlukan. Sebelum para investor menyetujui untuk menanamkan modalnya pada bisnis tersebut, maka sebelumnya pihak investor akan mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang diajukan. Karena hal itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh para investor untuk memperoleh keuntungan yang akan didapat serta atas jaminan keselamatan mengenai modal yang akan ditanamkan pada bisnis tersebut. Kemudian pihak yang kedua atau lembaga yang kedua adalah lembaga kreditor atau bank bisa juga. Lembaga ini adalah pihak selanjutnya yang memiliki kepentingan, yaitu kreditor, di mana pilihan lain untuk mencari modal selain investor adalah kreditor. Kreditor yang dimaksud di sini yaitu pihak-pihak yang akan dipinjami modal bisnis, seperti yang akan dipinjami modal adalah misalkan di bank. Maka bank tersebut memiliki hak hukum untuk meninjau ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat atau dirancang untuk mempertimbangkan keputusan apakah langkah yang akan dilakukan oleh bank disetujui atau tidaknya sebuah kredit tersebut. Kemudian pihak yang ketiga adalah manajemen suatu perusahaan. Selanjutnya ada pihak yang sangat diperlukan, pihak manajemen perusahaan yang juga memerlukan laporan studi kelayakan bisnis pada saat studi kelayakan bisnis tersebut dilakukan oleh pihak eksternal seperti auditor, kemudian atau jasa lainnya. Sebagai project leader dan sebagai tempat dijadikan project tersebut, maka pihak manajemen mewujudkan atau memerlukan studi kelayakan bisnis dari proyek bisnis tersebut sebagai data dan alat penunjang proyek dari bisnis yang dijalankan. Kemudian pihak yang terakhir yaitu pihak pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini juga memerlukan laporan studi kelayakan bisnis sebagai
data dan bahan laporan perusahaan, karena bagaimanapun juga secara langsung atau tidak langsung kebijakan pemerintah akan mempengaruhi adanya kebijakan perusahaan. Misalnya kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi seperti adanya penghematan devisa negara, kegiatan ekspor dan impor, kemudian kegiatan ekspor non migas, pemakaian tenaga kerja yang besar, dan masih banyak lagi kebijakan lainnya. Meninjau dari kebijakan pemerintah tersebut, maka setiap proyek bisnis yang membantu kebijakan pemerintah akan lebih diprioritaskan untuk bisa berkembang lebih maju lagi dengan adanya studi kelayakan bisnis tersebut. Baik, kita lanjut ke poin berikutnya, ya poin yang ke-5. Baik, yang kelima, tahapan studi kelayakan dalam berbisnis. Di sini tahapan studi kelayakan bisnis ada beberapa tahapan untuk bisa mewujudkan bisnis usaha tersebut. Maka tahapan yang pertama adalah pengumpulan data. Kemudian di tahap yang kedua adalah pengolahan data. Setelah pengolahan data dilakukan, maka dilakukan analisis data. Setelah analisis data dilakukan, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pengambilan keputusan. Setelah keputusan diambil, langkah berikutnya kemudian direkomendasikan apakah keputusan tersebut layak untuk direkomendasikan atau belum layak direkomendasikan. Bila belum layak direkomendasikan, maka tahap selanjutnya akan balik lagi ke tahap yang pertama, dari mulai pengumpulan data lagi, kemudian diolah lagi datanya serta dianalisis sampai dari pihak yang memberikan rekomendasikan menyetujui apa alasan sebelumnya tidak disetujui. Kemudian setelah disetujui baru dijalankan. Itulah tahapan-tahapan dalam studi kelayakan bisnis. Mudah-mudahan setelah menjalankan semua proses ini selanjutnya bisa menjalankan bisnis usaha tersebut. Oke, kita lanjut ke poin yang terakhir, aspek penilaian. Dalam aspek ini banyak yang harus kita nilai. Beberapa aspek, yaitu diantaranya aspek hukum, kemudian ada aspek pasar dan pemasaran, manajemen atau organisasi, kemudian ada juga ada aspek operasi, kemudian ada aspek ekonomi sosial, dan yang terakhir aspek lingkungan. Nah, itulah aspek-aspek dalam penilaian bisnis bisnis usaha ya, dalam studi kelayakan bisnis. Itulah materi 6 aspek, 6 poin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.